Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah yang diwajibkan kepada kita. Yang kedua, salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang memberikan atau yang memberikan petunjuk ya kepada kita mana jalan yang batil, mana jalan yang sahih, mana ajaran-ajaran yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mana pula jalan-jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan nikmat yang sangat besar. Ini jamaahnya, saya lihat ini jamaahnya sudah pada dalam semua ilmunya ya, saya lihat ya. Saya merasa agak canggung juga ini. Baru ketemu pertama dengan jamaah yang seperti ini. Mudah-mudahan sedikit ilmu nanti yang saya sampaikan bisa kita ambil bersama dan kita bagikan bersama kepada saudara-saudara kita. Saya hanya manusia biasa, kebetulan dipanggil ke sini untuk mengisi, maka saya datang untuk menyampaikan amanah. Untuk itu, pada malam hari ini saya ambil temanya berkaitan dengan hadis yang ke-8, yaitu syarah dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sudah mengenal dan kaum muslimin umumnya sudah sangat mengenal Imam Nawawi. Dari kalangan manapun ya, kitab-kitab beliau itu dipelajari. Sudah meninggal ratusan tahun lamanya, tapi kitab-kitabnya terus dipelajari dan diajarkan. Luar biasa. Berapa pahala beliau, berapa huruf yang kita baca, berapa huruf, berapa kitab ya. Karangannya bukan sedikit. Bahkan dia termasuk ulama yang ulamaul udzab ya, ulama yang tidak sempat menikah, yang meninggal di usia yang bisa dikatakan masih relatif muda. Taib, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul tsamin, hadis yang ke-8. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini sangat luar biasa sekali ya, berkaitan dengan hal-hal yang mana manusia itu boleh untuk diperangi. Nah, ini kan kalau namanya perang, ini poin yang sangat apa ya? Sangat luar biasa sekali, sangat besar sekali. Ani bin Umar, dari anak Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, umirtu. Apa itu Pak? Kira-kira makna umirtu? Saya diperintah. Umirtu an uqatilan nas. Saya diperintah untuk memerangi manusia. Wah, luar biasa kan? Ini kalau orang yang salah pakai hadis ini bahaya ini.
Saya, kata Rasulullah, disuruh untuk memerangi manusia. Sampai mereka mau bersyahadat, mau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan mereka bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian, dan mereka mendirikan sholat, membayar zakat. Fa'idha fa'alu dhalik, kalau mereka melaksanakan itu semua, mereka sudah bersyahadat, syahadatain, mendirikan sholat, membayar zakat, asamu minni dima'ahum. Maka tuh mereka tidak boleh saya ambil hartanya. Illa bihaqqil Islam. Kecuali yang berkaitan dengan hak-hak Islam. Nanti akan kita sebutkan apa itu maksud hak-hak Islam. Terima kasih, Pak. Wa hisabuhum 'ala Allah. Dan perhitungan ibadah mereka itu ada pada Allah. Artinya, hakikat ibadah mereka itu apa diterima atau tidaknya, itu hanya Allah yang tahu. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ashahul kalami ba'dal Qur'an marwahu al-Bukhari wa Muslim. Perkataan yang sahih setelah Al-Quran, atau riwayat yang sahih setelah Al-Quran ialah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim. Betul nggak, Pak? Betul ya, Pak ya? Kalau saya salah tolong ingatkan, Pak. Baik. Poin-poin pertama di sini Rasulullah menyampaikan umirtu. Saya diperintah. Tidak berlapas umirna. Kami diperintah. Nah, ini menandakan bahwasanya kalimat umirtu ini khusus. Hanya Rasulullah yang memerintahkan atau yang dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk membunuh manusia. Woi, bahasanya ya, memerangi manusia. Terus timbul dalam hati kita pertanyaan, wih, apa semua manusia kita perangi ini? Semua yang non muslim ini boleh kita perangi? Nah, kalau boleh ayolah ambil parang terus. Ke pasar-pasar, ambil bacain terus. Ini hadisnya nih. Oh iya kan? Harus menegakkan sunnah. Wah ini nih. Harus benar-benar mati di atas sunnah. Cintai sunnah, jalankan sunnah. Sabar dulu. Betul nggak itu kepahamannya? Oh gitu ya. Ini ada kadang saudara-saudara kita sangat luar biasa sekali, antusias, semangat luar biasa, remnya lupa. Di depan ada belokan, maju terus. Waduh, alhasilnya nggak dapat tikungan. Kalau kita kembali kepada bahasa An-Nas, ini ma'rifah atau nakirah, Bapak-bapak nih. Ini sebelum kita bahas hadisnya ya, ma'rifah atau nakirah nih? Nakirah. Jawabannya ma'rifah. Karena ada alif lamnya. Artinya, kalau dia beralif lam, itu maknanya khusus. Bukan semua manusia boleh kita perangi. Anak kecil, apa salahnya? Kamu anak orang kafir, kamu bunuh. Wah, bahaya. Ya, jadi alif lamnya di sini kalau kita kembali kepada hukum kaidah al-arabiyah itu namanya ahdiyah. Ya, ahdiyah ada alif lam itu ada jinsiyah, ada ahdiyah. Jinsiyah dia umum, ahdiyah dia khusus. Ahdith dhihni. Memang dalam hadis ini tidak disebutkan, tapi ada hadis lain begitu yang mengkuatkan atau yang menyebutkan langsung. Di antaranya hadis yang man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman. Rawahul Bukhari. Atau kama qala Rasulullah SAW. Man qatala mu'ahadan, siapa yang membunuh kafir mu'ahad. Wih, ternyata kafir ini banyak, Pak, jenis-jenisnya ya. Ya, kafir mu'ahad. Apa tuh kira-kira tuh? Kafir mu'ahad tuh. Kafir yang kita dengan mereka mengadakan perjanjian. Perjanjian ekonomi perjanjian dagang, perjanjian hubungan bilateral, perjanjian mu'ahad. Kafir yang kita dengan mereka terikat dengan perjanjian.
Mereka tidak boleh dibunuh. Siapa yang membunuh mereka mu'ahad tadi, dia tidak akan pernah mencium baunya sorga. Padahal aroma wanginya sorga itu la yujad. Sungguh sudah didapat masirata arba'ina aman. Perjalanan 40 tahun. Kira-kira berapa lama di dunia ini? Ada 40 tahun Pak kita jalan Pak. 40 tahun. Kayaknya belum pernah. Saya musafir sejauh 40 tahun baru sampai. Belum pernah Pak. Artinya jauh betul. Ya kan, apakah betul 40 tahun? Wallah alam. Tapi intinya jauh betul sebelum sampai surga itu. Yang orangnya sudah sampai. Dia yang membunuh kafir mu'ahad tidak mendapatkan aroma wanginya surga. Ya kan, artinya ini peringatan betul. Memang lafaznya khabariyah. Gitu ya, lafaznya khabariyah. Tapi manusia jangan bunuh. Emang ada berapa sih jenis-jenis orang kafir nih? Ini kayaknya kata-kata kafir ini agak sensitif ya. Non-muslim. Boleh juga dibilang non-muslim. Pertama ada namanya kafir tadi, kafir mu'ahad. Kafir kita yang dengan mereka mengadakan perjanjian. Baik perjanjian tidak mengadakan peperangan dan lain sebagainya. Yang kedua, ada namanya kafir zimmi. Yaitu kafir yang kita dan mereka hidup berdampingan, bertetanggaan. Ya, namanya kafir zimmi. Boleh Pak kita bunuh itu? Tetangga saya ada itu. Orangnya orang non-muslim. Kesempatan masuk surga, kita bunuh aja dia. Wah, mantap ini. Nanti malam kayaknya lagi ngumpul mereka. Kita bom saja. Waduh, jangan. Kafir zimmi juga tidak boleh dibunuh. Dua. Ketiga, kafir apa lagi ya? Kafir musta'man. Terjadi peperangan di Ukraina misalnya. Sekarang lagi terjadi. Karena mereka takut dengan perang, kabur rakyat Ukraina sampai ke Indonesia, minta pertolongan, minta suaka. Sebagaimana yang dulu pernah terjadi waktu perang Vietnam. Rakyat Vietnam banyak datang ke Indonesia minta suaka pada zaman Soeharto. Mereka, orang kafir tuh, kita bunuh aja. Tidak boleh. Namanya kafir musta'man. Yang ketiga, kafir ini tidak boleh diperangi juga. Apa salah mereka? Yang keempat, ini deh namanya kafir harbi. Kafir yang membuat peperangan, membuat rusuh kita. Angkat senjata dengan mereka terus. Mereka nantang borong langsung. Ini ya. Ini namanya kafir harbi. Ini yang dimaksud daripada hadis tadi yang kita boleh memerangi mereka. Tapi kalau tadi kafir mu'ahad, kafir zimmi, kafir musta'man yang minta pertolongan, mereka tidak boleh kita bunuh. Jadi alif lam tadi ini sebenarnya udah khusus. Ya, tapi tidak mungkin sedetail itu disebutkan langsung. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sampai mereka mau bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Kita lihat banyak sejarah. Rasulullah mulai dari perang Badar, ya kan? Sampai peperangan-peperangan yang lanjut pada zaman sahabat dan daulah-daulah yang lain, khilafah Utsmaniyah sampai peperangan melawan kafir harbi. Kemudian dari kalimat tadi umirtu ini yang khusus tadi, yang naibul fa'il tadi tidak disebutkan. Majhul, saya diperintah, saya disuruh. Ini menandakan ini perkara yang sangat luar biasa. Ya, perkara yang sangat agung sekali. Kemudian ketika dia sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, juga dia mau mendirikan sholat. Artinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah nggak boleh kita bunuh. Sebagaimana ada kisah ya, sahabat Nabi namanya Usamah bin Zaid. Dalam sebuah peperangan, dia mendapati satu orang musyrik. Terpojok nih, udah kabur dikejar, terpojok. Aduh, gimana nih? Ngucap itu orang musyrik. La ilaha illallah gitu. Dia ngucap. Jadi sahabat Nabi tadi ini akal-akalan nih, dia bunuh juga.
Sampailah cerita itu, kisah itu kepada Rasulullah. Dipanggil Usama. Betul Usama kamu tadi membunuh orang musyrik yang mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah tanya lagi. Sampai dia menyesal betul membunuh orang kafir tadi itu. Persangkaan dia itu hanyalah tipuan belaka. Kan bisa aja kan Pak? Terpojok nih, ini tadi yang bunuh teman saya ini dia ini. Udah kita kejar terpojok, la ilaha illallah. Oh, ngakal-akalin. Tapi kita sebagai muslim nggak bisa, nggak boleh kita menghukum main perasaan. Nah ini nih main perasaan ini. Kalau namanya hukum perasaan ini nggak pernah selesai. Ada ibu-ibu kejadian nih, ada seorang ustadz ditabrak sama ibu-ibu di jalan raya. Yang salah ibu-ibu. Biasa ibu-ibu mau nggak mau ngalah, selalu benar. Ustadz tadi ngomong, ibu nih kok nabrak saya? Ustadz yang salah, saya tiap hari lewat sini nggak jatuh. Ustadz lewat saya jatuh, saya ketabrak. Ustadz yang salah. Walah, main perasaan. Perasaan saya udah masang lampu samping. Kalau hukum perasaan nggak ada selesainya. Betul nggak Pak? Ya kan? Nggak akan ada selesainya. Makanya perasaan itu bukan hukum. Tapi hukum itu menghormati perasaan. Ya, jadi enggak semua perasaan itu menjadi dasar hukumnya. Taib. Tadi artinya kita hanya menghukum yang zahir. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh kita bunuh. Tapi kalau sudah terbukti dia mengucapkan la ilaha illallah tadi hanya tipu daya saja, tipu muslihat saja, barulah kita bunuh. Setelah terbukti. Kemudian siapa lagi yang nggak boleh dibunuh nih? Wa yuqimus shalah, orang yang mendirikan sholat, mengerjakan sholat. Artinya orang yang tidak mengerjakan sholat boleh dibunuh Pak. Wah ini banyak ini kalau gini nih. Iya enggak? Di pasar-pasar tuh, nggak sholat kalian, kesempatan ini ajar terus. Ini hadisnya nih. Oh baik, Bapak nih. Harus betul-betul ekstra kita bahas juga ini kan. Yang dibunuh kalau kita bahas, kita buka, kita pikir, mereka yang dibunuh itu mereka yang tidak meyakini wajibnya sholat. Ya, tidak meyakini sholat itu wajib. Ada nggak Pak itu? Ada. Saya dengar langsung. Kalau bahasa Jawa dia bilang, geopo sholat. Gitu. Itu apa sholat dia bilang. Tapi ngakunya Islam. Wah itu macam mana itu kan? Itulah yang terjadi zaman sekarang. Muslim tapi nggak sembahyang, tapi nggak sholat, tapi puasa. Ini nih puasa Ramadan, masya Allah nggak sholat. Dicampurlah. Rukun Islam itu jelas, jangan diambil setengah-setengah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Masuk ke dalam Islam itu keseluruhan. Jangan ambil yang sana, ini kayaknya cocok nih, gue demen yang ini nih. Yang ini, nanti ajalah itu. Nggak bisa. Ya kan? Jadi mengambil Islam kafah, keseluruhan. Baik. Kemudian wayutuz zakah. Sampai juga mereka mau membayar zakat. Hadis ini juga menjadi dalil bagi sahabat Nabi siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana pada zaman dia itu terjadi fitnah besar, yaitu tidak ada sebagian orang Arab waktu itu yang mereka mengaku muslim tapi mereka tidak mau membayar zakat. Ini juga hadisnya karena ada qaidnya, illa bihaqqil Islam. Mereka boleh dibunuh, mereka boleh diperangi yang berkaitan dengan hak-hak Islam. Zakat itu hukum Islam, bukan dengan hak Allah. Gitu ya. Jadi wayutuz zakah, sampai mereka mau membayar zakat. Zakat apa nih Pak? Zakat apa kira-kira? Zakat fitrah saja kah? Zakat mal? Zakat yang wajib, ya? Zakat yang wajib. Tapi kayaknya di Indonesia masalah zakat
Alhamdulillah pada bayar semua. Yang masalah tadi poin yang kedua itu, yang ngerjakan sholat itu banyak kali. Kalau namanya tanya Islam, Islam, oh Islam, nggak main-main. Tapi pas waktu sholat, nanti ajalah. Merasa sholat itu belum hal yang sangat penting. Padahal amal ibadah yang pertama dihisab itu, diperhitungkan itu, sholat. Ngaji nggak mau. Oh aduh, ini rasa malam ini keajaiban ini Pak. Karena malam ini yang ikut pengajian semuanya bapak-bapak. Nggak ada sel ibu-ibu. Biasanya daerah di kampung tuh, yang banyak ibu-ibu. Bapak-bapaknya 1, 2, yang banyak di warung. Warung udah mau ambruk. Bapak-bapak full. Pembahasan bola, pembahasan, banyak pembahasan di sana. Tapi alhamdulillah malam ini, jamaahnya khusus bapak-bapak kayaknya. Gak tahu di balik tirai mungkin ya. Taib. Fa'idha fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum. Kalau mereka semua melakukan itu, mau bersyahadat, syahadatain, mau mendirikan sholat, mau membayar zakat, mereka tidak boleh kita ambil hartanya. Nggak boleh kita rampas hartanya. Nggak boleh kita maling hartanya. Illa bihaqqil Islam. Kecuali yang berkaitan dengan hak-hak Islam. Itu yang termasuk itu. Yang berkaitan dengan hak Islam. Jadi artinya mereka yang berkaitan dengan hak Islam tadi itu, yang boleh dibunuh itu misalnya apa? Ada yang tahu Pak? Seperti orang yang melaksanakan zina. Kan ada namanya hukum rajam Pak. Kayaknya di Indonesia kan nggak ada ya. Ini sulit nih. Di Indonesia nggak pernah. Kita nggak pernah lihat hukum rajam. Dan yang melaksanakan hukum rajam itu siapa? Apakah masyarakat umum? Yang kedua kisos. Kisos pun nggak ada di Indonesia. Orang pembunuh, udah pembunuh berantai, sekeluarga dihajar, dia dipotong, dimutilasi, penjara, seumur hidup. Paling-paling hukuman mati. Itu pun kayaknya jarang betul hukuman mati. Udah membunuh, udah berapa orang dibunuh, penjara. Nanti sekian tahun keluar. Yang biayai negara. Islam berikan solusi. Mereka yang membunuh dengan sengaja dibunuh juga, kisos. Kecuali memang membunuhnya tidak sengaja. Jadi ada pembunuh itu sengaja Pak. Memang udah golok dia. Saya memang nggak suka sama orang itu. Lagi orang yang nyingkol motor, berarti udah niat betul kan? Ada namanya qatl syibhul amd. Ini pikir dikit ya. Membunuh mirip dengan sengaja. Mirip dengan sengaja. Sebagian ulama membagi cuma 2 ya, tapi ada ulama membagi membunuh itu kepada 3 kategori. Sengaja, yang kedua mirip dengan sengaja. Mirip dengan sengaja itu dia sebenarnya membunuh bukan alat untuk bunuh. Mikrofon nih dicopot. Ambil dulu nih. Kena kepalanya, mati rupanya. Rupanya ada yang lain-lain, ada penyakitnya atau apa gitu kan, kaget dia. Gitu. Atau yang ketiga, pembunuh qatlul khata. Membunuh tapi salah target, salah sasaran. Dia nembak burung dari jauh tuh. Mantap nih. Rupanya ada bapak sana lagi mancing. Tumbang, langsung ya kan. Bukan selompang angin nggak mungkin tumbang, ya kan. Kalau membunuh khata itu nggak dikisos. Jadi yang dikisos itu mereka yang membunuh dengan sengaja. Itu dikisos. Tapi yang melakukan kisos siapa? Iya pemerintah. Ada algojonya di sana. Di Saudi kan gitu tuh. Bahkan ditonton di tanah lapang tuh. Di Indonesia, pasti akan ini tidak sesuai dengan HAM. Melanggar hak asasi manusia. Padahal itu adalah solusi terbaik. Makanya pembunuhan di sana jarang. Beda coba lihat di negara-negara non-muslim tuh. Polisinya bawanya senapan mesin semua. Siap. Senapannya penuh. Di Saudi, negara-negara muslim yang menegakkan syariat Islam, biasa-biasa aja. Di Indonesia ada Pak di sini, security bawa apa? Bawa pistol, terhunus, bawa pedang. Biasa aja kan? Kalem-kalem masyarakat.
Tapi kalau di negara-negara yang tidak menegakkan syariat Islam, apalagi negara-negara kafir, luar biasa. Karena tadi, walaupun kita di Indonesia tidak 100% menegakkan syariat Islam ya, tapi alhamdulillah masyarakatnya Islami. Apalagi di Pekanbaru, Masya Allah. Ini saya terus terang agak cemburu ya dengan masyarakat di Pekanbaru ini. Saya asli Bagan Batu Rohil. Di sana masyarakatnya campur ya. Tapi kehidupan gerakan dakwah itu kurang. Tidak seperti di Pekanbaru. Masyarakatnya Masya Allah. Kekurangan terus dengan kajian-kajian. Materi-materi keislaman. Pengen terus diisi. Itu luar biasa sekali. Di kampung masyarakat sibuk dengan mencari harta. Sekolah tinggi nggak penting. Yang penting duit. Bapaknya bilang, kamu ngapain kuliah? Kamu kuliah cari kerja kan? Iya, nggak usah kerja. Bapak kasih tanah 2 hektar, urus aja tanah itu, selesai, nggak usah kuliah. Bapaknya ngomong kayak gitu. Anaknya ngapain lah jadi? Oh iya lah kalau gitu ngapain lah ya udah. Jadi semangat keilmuan itu nggak ada. Kita kasih tahu, kita arahkan, mau merasa diguruin gitu kan, merasa disuruh-suruh, dia merasa terbebani, alhasil dia nggak ngikutin. Nah, tapi alhamdulillah di Pekanbaru ini Masya Allah, masyarakatnya, apalagi bulan Ramadan ya, Masya Allah, penuh dengan kajian. Taib, kita kembali kepada pembahasan tadi, illa bihaqil Islam, kecuali yang berkaitan dengan hak-hak Islam. Di antaranya tadi ada yang zina. Zina itu pun ada namanya zina muhsan ya. Ada ghairu muhsan. Itu tidak semua zina juga itu harus dibunuh. Ada bab khusus nanti di fikih di sana siapa yang pezina yang boleh dibunuh. Baik. Jadi ini adalah beberapa poin-poin yang sangat agung sekali. Rasulullah SAW diperintahkan untuk memerangi manusia. Tapi dengan kategori manusia yang betul-betul memerangi mereka. Ya, mereka yang memerangi kaum muslimin itulah yang diperangi. Umirtu an aqatilan nas hatta yashhadu. Hatta ini kalau kita kembali kepada lafziyahnya, qawaid lughahnya, hatta ini apa Pak maknanya? Ada hatta li ta'lil. Ya, ada hatta al-ghayah. Ada hatta artinya karena. Ada hatta sampai. Nah, di sini maksudnya al-ghayah, sampai mereka mau bersyahadat. Ya. Bahkan di dalam peperangan ini ada namanya ghanimah. Ya, ada hadisnya di sebelah situ. Ghanimah. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli. Rasulullah ada diberikan 5 hal yang tidak ada diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Nah, di sini ada syahid nanti al-ghanaim. Jadi ghanimah itu adalah harta yang didapat ketika terjadi peperangan. Ada nggak kira-kira harta yang didapat tapi nggak melalui peperangan? Ini kan ghanimah namanya Pak. Ghanimah itu ya bisa dia harta benda, bisa juga merupakan orang, gitu kan, jadi perbudakan. Atau ada terjadi peperangan itu, apa namanya? Harta orang musyrik itu didapat tanpa ada peperangan. Namanya fai. Ya. Nggak jadi perang. Udah mau siap, udahlah kami nyerah aja lah kalau gitu. Namanya fai. Tapi ghanimah ini adalah harta kaum al-musyrikin yang didapati karena terjadi peperangan. Halal nggak kira-kira itu? Halal. Dan itu termasuk khususiyah yang diberikan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kesimpulannya dari hadis tadi ini, pertama, kalau sudah datang perintah, umirtu, perintah untuk memerangi manusia yang memerangi kaum muslimin, maka kita wajib untuk memerangi mereka. Ya, datang perintah dari khalifah, dari amir, memerangi kaum muslimin, itu orang yang di pos sana, serang itu. Jadi wajib kita memerangi mereka. Ya, baik. Kemudian fardiyatul jihad. Ini tadi fardiyatul jihad. Fardunya jihad. Tapi jihad nih, jadi bab jihad jadinya ya.
Gak apa-apa nih Pak, saya bahas jihad ini. Takutnya nanti ada yang bilang teroris pula ya. Nah ini hadis ini dibahas biar jangan kita dianggap teroris nih. Ya, tidak semua orang kafir boleh kita perangi. Seperti yang terjadi di beberapa negara itu, gereja diledakkan. Ada hukum-hukumnya tuh jihad tuh. Bahkan di fikih itu ada babul jihad, kitabul jihad, ada kitab-kitabnya, ada pembahasannya. Tidak langsung main bunuh-bunuhan aja. Ada hal-hal yang boleh dilanggar. Misalnya, tidak boleh menghancurkan tempat ibadah gereja. Apalagi misalnya, tempat-tempat ibadah mereka nggak boleh dihancurkan. Membunuh wanita dan anak-anak. Itu termasuk tuh peraturan jihad, nggak boleh dibunuh. Merusak tumbuh-tumbuhan, membakar tumbuh-tumbuhan, nggak boleh. Jadi dalam sebuah hadis saya sebutkan ya, wadirwatu sanamihi al jihadu fi sabilillah. Mereka yang tahu level jihad yang sebenarnya itu level tertinggi. Artinya belajar dulu. Belajar tentang Islam dulu, baru bisa dia tahu jihad yang sebenarnya. Bukan main jihad sembarangan, dikatakan jihad, bom bunuh diri katanya jihad. Jihad nggak itu Pak kira-kira Pak? Ada dipasang di badannya bom waktu, terus dia lari ke kerumunan orang-orang yang lagi beli baju, beli sayur, lari dia pur meletup. Kira-kira jihad nggak Pak? Jihad ya? Kira-kira jihad nggak itu Pak? Jahat ya? Ah betul Pak. Kira-kira jihad nggak itu? Apa salahnya orang di sana? Orang lagi berdagang, lagi tawar menawar, ada lagi dapat untung besar, waduh. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi itu poinnya, ada berapa kafir itu. Mereka cuma satu kafir saja yang boleh diperangi. Jadi kalau mereka mengatakan Islam teroris, nggak cocok. Dari mana terorisnya? Ya kan? Artinya kalau gitu kita nggak boleh melawan, kita diperang, kita diam aja. Mana bisa, ya kan? Ada di situ zirwatu salam, qimmahnya. Level tertingginya ada jihad fisabilillah. Tapi butuh ilmu sampai ke sana. Baik. Tadi kesimpulannya pertama itu bahwasanya mereka yang boleh dibunuh itu mereka yang tidak, mereka yang mengatakan, mereka yang bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Muhammad ada Rasulullah SAW, mereka tidak boleh dibunuh. Wa yuqimus shalah, dan juga mereka mau mendirikan sholat juga mereka tidak boleh dibunuh. Wa yu'tunuz zakah, dan mereka tidak boleh dibunuh. Kecuali mereka yang tadi berkaitan illa bihaqqil Islam. Yang berkaitan dengan ada tadi zina, ada qisas, mereka tidak mau membayar zakat, mereka mengingkari sholat, nggak wajib, nah gitu kan. Itu juga boleh itu, yustatab. Kita pikir yustatab, mereka disuruh untuk bertobat. Kalau enggak, dibunuh. Saking wajibnya itu. Dan kalau ada orang kafir, misalnya terdesak dalam suatu peperangan, nggak tahu apa yang terjadi peperangan, tiba-tiba seorang tadi dia berikrar, bersyahadat, Sallallahu ilaha illallah wa sallam Muhammad Rasulullah, maka orang tersebut tidak boleh kita bunuh. Walaupun kita mungkin berkeyakinan dalam hati, perasaan kita, kayaknya dia ini nipu nih. Nggak boleh langsung kita bunuh. Kita awasi, dan bila terbukti, baru boleh kita untuk membunuhnya. Baik. Saya rasa malam hari ini kita baca isinya aja dulu. Insya Allah ada manfaatnya kita ambil dari materi malam ini. Silakan diambil dan silakan dibagikan. Saya nggak tahu sampai jam berapa ya Pak ya? Sampai jam berapa ini Pak? Jam 9? Hah? Isa jam masih lama isanya? Iya Pak? Oh nggak apa, setelah azan lanjut lagi dikit. Baik. Taib. Ada beberapa hal yang berkaitan tadi setelah fawaid tadi. Di antaranya sudah saya sebutkan. Nah, di sini ada beberapa materi, poin yang termasuk di kesimpulannya. Itlaqul fi'li 'alal qaul. Idza fa'alu dzalik, apabila mereka sudah melaksanakan itu yang tadi syahadat, kemudian mendirikan sholat, kemudian bayar zakat,
Itu maksud daripada itlaqul fi'l. Itlaqul fi'li 'alal qaul. Jadi wadzalik, idza fa'alu dzalik, kalau dalam kaidah apanya namanya musyaru ilaih ya. Musyaru ilaih itu kembalinya kepada jumlah tadi. Fa idza fa'alu dzalik, ini dzalik la sya'al fil awwal syahadatain wa tsani iqamus shalah wa tsalits ita'uz zakah, hadha huwa illa bihaqqil Islam. Jadi mereka yang sudah mau bersyahadat, mendirikan sholat, mau menunaikan zakat, mereka tidak boleh kita mengambil hartanya. Jadi bagaimana kalau misalnya terjadi perampokan? Wah, apa tuh dalam Islam hukumnya? Yang merampok tuh Pak. Aduh, kurang keren kayaknya. Yang begal dah. Nah, itu. Yang begal harta orang muslim tuh. Wah, itu sangat luar biasa apanya ya. Hukumannya. Sampai yusallabu, yuqattalu, yunfauna fil ardi. Wah, luar biasa itu. Mereka yang membuat kerusakan, yang merampas harta-harta kaum muslimin. Bahkan muslim kalau dia mati karena membela hartanya, itu masuk kategori jihad gak Pak? Ya, bela hartanya aja, bela istrinya gimana? Bela anaknya? Jihad ya Pak ya? Masuk tiba-tiba ke dalam rumah seseorang, maling bawa pistol, minta duitnya, baru gajian, dipaksa nggak mau, sini, dor, mati bapak itu. Tapi alhamdulillah di Pekanbaru ini nggak terlalu ya. Di tempat saya dulu, woi, masya Allah, banyak begalnya dulu di sana, daerah Bagan Batu ke dalam itu, karena banyak kebun sawit. Oh, tempatnya sunyi. Malam tuh, wah orang nggak berani lagi keluar. Apalagi mendekatin Lebaran. Bulan puasa, ya astagfirullahaladzim. Bulan puasa, malam penuh berkah, beraksinya di situ. Pernah persiapan Lebaran. Yang paling aneh, bulan puasa itu bukan bulan ibadah, bulan cari duit. Habis sawit orang dininja sama dia. Bahasanya di sana ninja. Apalagi harga sawit mahal. Habis tuh malam-malam jam 2 malam itu gelap, nggak pakai lampu. Pakai egret tuh bisa jatuh tuh turun, apa buah tuh turun. Padahal tuh tinggi, ada 10 meter, 7 meter. Bisa dia nyari buah yang mateng. Itu yang namanya ahlinya ahli kayak Pak ya. Ahlinya ahli itu. Bisa dia. Itu kejadian tempat saya itu Pak. Bisa itu dia. Dia nggak punya sawit, tapi sering menjual sawit. Kejadian. Iya kan, padahal ini hadisnya tadi nih, tidak boleh kita ambil harta kaum muslimin. Nggak boleh kita ambil dengan cara apapun. Ya, kita rampas. Nah, termasuk tadi kebun sawit orang, apa salahnya dia di situ? Nah, inilah karena keminiman pengetahuan tentang agama ya. Merasa halal saja apa perbuatan yang tadi sebenarnya dilarang itu. Bayangkan itu nanti berapa, bahkan sampai ton ya. Insya Allah. Sampai ton dia menjual sawit, bukan sawit dia. Naudzubillah. Bermacam cara digunakan orang untuk merampas milik orang lain. Naudzubillah. Kalau itu terjadi, udah azan ya Pak ya? Jadi azan dulu. Oh siap, Fadol. Fadol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. Bapak, sudah sampai kepada akhirnya tadi ya. Wa amwaluhum illa bihaqqil Islam. Yang terakhir, wa hisabuhum 'alallah. Artinya, wa hisabuhum, dan perhitungan amal ibadah mereka itu ada pada Allah. Kita tidak tahu ibadah kita apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai dai hanya menyampaikan. Ya, mereka terima, mereka kerjakan, toh amal ibadah itu tidak ada yang tahu apakah diterima atau tidak. Ya, secara kasat mata, kalau dia sudah sesuai dengan rukun-rukunnya, syarat sahnya, syarat sah sholatnya, berarti sholatnya sah. Tapi hakikatnya, wa hisabuhum 'alallah, dan hakikat daripada ibadah itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Rasulullah innama huwa muballigh, dia hanya orang yang menyampaikan. Dia tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada manusia. Petunjuk maksudnya apa itu? Taufik ya, bukan irsyad ya. Ada hidayah taufik, ada hidayah irsyad. Taufik minallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah sebagai muballigh, kita menyampaikan hal yang baik kepada manusia, hanya muballigh, hanya menyampaikan. Kita tidak bisa merubah hati manusia sampai mereka mau menerima dakwah yang kita sampaikan. Sampai dengan Rasulullah juga disebutkan, innaka la tahdi man ahbabta. Bahwasanya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai. Contohnya seperti pamannya Abu Talib, orang yang mati-matian membela dia, tapi Rasulullah tidak bisa mengislamkan. Nah, gitu ya. Tidak bisa mengislamkan pamannya tadi yang sudah membela perjuangannya. Wa hisabuhum Allah. Jadi itu maksud daripada kalimat wa hisabuhum 'alallah, yakni anna hisabal khalqi 'alallah. Bahwasanya perhitungan semua amal itu Allah yang tahu. Walaupun kita merasa sudah mantap ibadah kita, haji kita sudah mantap, ibadah puasa kita sudah bagus, sholat kita sudah bagus, toh nggak tahu berterima apa tidak. Ada nggak hal-hal ibadah, ada hal yang bisa merusak ibadah? Pahala ibadah, ada nggak Pak? Bisa nggak rusak amal ibadah kita? Apa Pak di antara penyebabnya Pak? Iya Pak? Ria. Wah, ria ini kira-kira apa ya? Udahlah, ria, pamer. Biar mantap. Makanya ria ini masuk kepada syirik. Tapi bukan syirik yang apa ya? Namanya syirik apa tuh? Syirik kecil. Artinya amal ibadah dia yang ada riaknya itu hancur. Rusak. Baca Al-Quran dibagus-baguskan biar kata orang mantap. Masya Allah, Masya Allah. Ada riak, ada sum'ah. Itu hampir sama sebenarnya. Riak biar pengen dilihat orang, sum'ah biar pengen didengar orang. Rusak amal ibadahnya. Jadi berkaitan dengan amal ibadah, diterimanya ibadah, itu cuma Allah yang tahu. Jadi jangan pernah kita merasa sombong dengan ibadah yang kita lakukan. Kita lihat teman kita misalnya jarang dia mengerjakan ibadah, kita masuk, tiru dong saya. Jangan sampai. Karena bisa jadi, ya bisa jadi. Dalam sebuah hadis ya, antara dia dan surga itu tidak ada lagi jaraknya sampai sekitar berapa?
Zira, 1 hasta lagi, udah dekat sekali dengan surga. Tapi tiba-tiba dia mempelajari kitab ahli neraka. Dia pelajari kitab ahli neraka tersebut, matilah dia sampai ke neraka. Artinya, dari awalnya dia sudah saleh, bagus, amal ibadahnya bagus. Tapi ternyata, sebelum sampai ke surga sana, ada perbuatan yang merusak tadi. Yang merusak amal ibadahnya. Yang merusak perbuatan amal ibadah itu. Sampai akhirnya, dia tidak sampai ke surga. Tapi ada pula sana kebalikannya. Di awal daripada kehidupannya, dia orang yang tidak ngerti agama. Jauh dari agama. Lingkungannya lingkungan yang tidak ngerti agama. Tapi akhirnya dia hijrah. Wah, ini sekarang yang lagi ngetren kan. Hijrah. Tapi hijrahnya jangan tanggung-tanggung. Hijrahnya pun jangan pula musiman. Saya pernah tinggal di Ciptakarya. Ada tetangga di situ. Masya Allah. Sholat rajin. Pakaiannya pun syar'i. Nggak sampai 2 tahun, udah berubah lagi. Nggak mau lagi sholat. Hilang. Bapaknya pun heran, nggak tahu anak saya tiba-tiba berubah, Ustaz, katanya. Nah, jadi kalau betul-betul kita niat untuk hijrah, totalitas. Nah, tadi udkhulu fis-silmi kaffah. Terimalah Islam itu apapun dia, berat, sabar. Kan ada sabar dalam melaksanakan ibadah ya Pak ya. Sabar melaksanakan ibadah, sabar ditimpa musibah. Melaksanakan ibadah pun perlu kesabaran. Bahkan dalam Al-Quran itu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Masya Allah. Orang-orang yang sabar di dunia, sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar ketika ditimpa musibah, balasan mereka ajruhum bighairi hisab. Mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada hisab. Maksudnya apa tuh? Enggak dihitung lagi, enggak pakai ngantri. Kamu dari mana? Harta kamu berapa? Enggak tanya lagi. Kayak mirip kalau kita bilang kita belanja ke mall, udah kita sibuk ngambil baju bagus nih, ini pakainya mantap nih. Di ujung tunggu dulu, ngantri. Dihisab dulu berapa kamu tuh? Berapa? Orang yang sabar ketika ada di dunia tidak pakai ngantri ke surga. Ajrahum bighairi hisab. Mereka masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada hisab, tanpa ada perhitungan. Jadi sabar. Menjalani sunnah Rasulullah SAW butuh kesabaran. Butuh nggak Pak? Pakai celananya cingkrang. Diejek. Ini dia ini. Ini paham-paham sesat ini. Ini kayaknya musim banjir kita ini. Astagfirullah. Ya nggak? Pakai jenggot. Diejek juga. Jadi harus sabar kita menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat perjuangan Rasulullah nggak sebanding Pak dengan perjuangan kita. Rasulullah diusir, Bapak pernah diusir? Diusir dari kampung halamannya, bahkan mau dibunuh. Oh tuh, kita pernah Pak diusir? Kamu wajib keluar dari kampung ini. Kalau nggak saya bakar rumah kamu. Pernah Pak? Nggak pernah. Kita cuma menerima dan melaksanakan. Pertahankan istiqamah. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Kita disuruh itu saja. Tidak harus sebanding dengan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dulu. Tapi kaum muslimin, inilah yang paling berat. Istiqamah. Makanya balasan mereka yang istiqamah, alladzina qamu, apa itu istiqamu? Tatanazzalu 'alaihimul malaika. Malaikat-malaikat itu turun ketika nanti dia mau sakarat. Dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mau wafat, ketika dia pada saat ghorghor, itu kan pada saat setan sibuk-sibuknya tuh. Menggoda kita, mau sana, datang malaikat membantu kita, menuntun kita. Masya Allah. Saat-saat yang sangat genting sekali datang pertolongan. Luar biasa. Kalau datang pertolongan pada saat kita butuh, biasa aja. Nggak butuh datang. Nggak terkesan. Tapi kita lagi butuh, udah sekarang.
datang yang bantu kita. Masya Allah, luar biasa. Jadi istiqamah, mau berjuang. Jadi ketika kita menegakkan, mau kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW, pasti banyak orang yang benci. Itu hukum alam itu, Pak. Iya kan? Mereka yang mau melaksanakan keadilan, mau melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, pasti dibenci. Jangan pernah kita beranggapan kalau kita melaksanakan semua sunnah Rasulullah, pasti semua orang mau. Tidak mungkin. Pasti ada yang banyak yang nggak suka itu. Dengan membuat fitnah-fitnah lah. Pikiran-pikiran sesat lah, ini pahamnya, paham Wahabi ini salah, ini sesat nih. Ini pakai apa? Ini sesat ini. Apa ini? Jenggot ini bukan sunnah ini. Dihina. Sebagai muslim yang taat, menegakkan sunnah Rasulullah SAW, dan mau mensiarkannya, kita harus bersabar. Terima itu semua. Biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan kepada mereka balasan. Kita sabar melaksanakan, dai menyampaikan. Toh kalau mereka nggak mau menerima, antara kita dan Allah sudah selesai. Ushidullah bi anni qad ballaghtu. Saya sudah menyampaikan ini, ya Allah, amanah ini kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, kepada saudara-saudara kita. Pentingnya untuk taat, untuk ittiba kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena syarat diterimanya amal ibadah dua. Pertama ikhlas, yang kedua ittiba, mutaba'ah. Saya sudah ikhlas, tapi perbuatannya nggak sesuai dengan apa yang ditampakkan, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pengen ibadah kita, maka sini saya sampaikan nih, kalau pengen ibadah kita ibadah yang terbaik, contohlah satu. Siapa? Rasulullah. Dia itu contohnya. Kalau ada soal, nggak ada contoh, kita bingung nggak ngerjainnya. Masih ingat waktu kuliah SD dulu kan? Ada soal. Contoh belum ada. Bingung gitu. Aduh, gimana ngerjainnya ini, Bu? Nggak ada soalnya, nggak ada contohnya. Ada contoh. Nih contohnya. Nih rumusnya nih. Mudah gitu. Makanya nikmat terbesar itu tuh. Diutusnya para nabi ke muka bumi ini untuk menuntun kita. Bayangkan kalau nggak ada nabi yang menuntun manusia ini. Bingung. Semua sholat, semua ibadah dengan sendiri-sendirinya. Nggak ada yang nyembah sana, nyembah sini. Semua yakin bahwa itu pencipta. Tapi yakinnya salah. Datang nabi diutus lengkap dengan ada kitab. Yang nanti kalau ketika nabinya meninggal ada kitab peninggalannya. Ada kitab tuntunannya. Karena sampai ke surga sana, alam akhirat, belum pernah ada yang ke sana balik lagi. Ada nggak, Pak? Udah sampai ke sana, iya memang betul. Serem kali neraka itu. Ampun, enggak. Belum ada. Karena ini udah antar dunia lain, butuh buku panduan. Buku panduan yang betul, suci dari semua pertikaian. Jangankan di alam akhirat. Kita di dunia ini aja beli barang elektronik, ada buku panduannya. Iya, Pak. Beli handphone, ada buku panduannya. Padahal udah tahu kita alay ini tahu, tapi tetap dikasih. Beli TV, udah tahu kita caranya. Tombol saat ala udahlah nggak penting lagi. Tetap dikasih buku panduan. Dan anehnya, ada manusia yang nggak mau ngikut buku panduan dan merasa ibadahnya ibadah paling baik. Ini yang paling konyol nih. Terjadilah sholatnya sholat paling cepat di dunia. Sholat tarawihnya kan? Sholat tercepat di dunia. Cuman kok bisa? Aneh gitu. Ditanya, kenapa Bapak kok sholat? Oh, kami kan ini jamaahnya anak muda. Jadi anak muda itu banyak acara. Aneh kok bisa? Naudzubillah, kok bisa ada alasan kayak gitu? Mana tadi ikhlas wal ittiba? Jadi kita harus betul-betul mencontoh apa yang pernah dinampakkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lakukan, dia laksanakan, dia contohkan kepada kita. Itulah yang kita contoh. Tapi pertanyaannya, apakah semua perbuatan yang dilakukan Rasulullah wajib kita laksanakan? Semua perbuatan Rasulullah wajib kita ikuti? Ini pertanyaan ini, Pak. Apakah semua perbuatan yang Rasulullah laksanakan wajib kita tiru dan praktekkan? Enggak juga. Ada namanya ibadah khususiyah. Contoh, Rasulullah menyampaikan risalah kenabian. Menyampaikan bahwasanya dia nabi.
Terus kita juga sebagai orang yang ikut, saya juga, wah bahaya, jangan sampai. Yang kedua, Rasulullah menikahi lebih dari 4 wanita. Sebagai umat yang, jangan sampai, ada garis-garisnya, ada khususiyahnya. Iya kan? Enggak semua. Jadi ada poin-poin, ada sikat-sikat yang ini khususiyah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sholat tahajud, wajib bagi mereka. Nah gitu, sama juga kayak orang belajar ilmu bela diri, nggak semua jurus gurunya ngajarin, pasti ada satu jurus lagi yang disembunyikan. Nah, jadi ada khususiyah, ada ibadah khususiyah yang ini khusus hanya untuk para nabi, yang itu hanya berlaku buat mereka, yang mereka tampakkan. Makanya ada namanya hadis qauli, ada hadis fi'li, hadis amali. Kalau ta'arud bainahuma, ada hadis qauli, hadis ucapan. Seperti banyak itu, innamal a'malu banyak ya. Ada hadis amali. Ada hadis amali. Kalau ta'arud bainahuma, hadis qauli, hadis fi'li, kira-kira mana yang kita ikuti? Misal kalau ta'arud, wallahu alam, yang kita ambil adalah hadis qauli. Karena tidak semua perbuatan yang dinampakkan oleh Rasulullah SAW wajib kita ikuti. Tapi yang dia ucapkan, artinya sudah harus kita untuk mengikutinya. Baik, demikian saja. Mudah-mudahan kita di poin pertama kita tidak lupa bahwasanya orang yang sudah bersyahadat dan mereka mau mendirikan sholat, mau melaksanakan membayar zakat, mereka maksum hartanya. Tidak boleh kita rampas, tidak boleh kita ambil paksa hartanya, karena mereka bukan hanya hartanya, bahkan damnya, darahnya tidak boleh kita bunuh, kecuali yang berkaitan dengan hak-hak Islam. Di antaranya kalau mereka melaksanakan zina, kalau mereka melaksanakan pembunuhan. Demikian saja pada malam hari ini. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan syarah daripada hadis yang ke-8 kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ada manfaatnya bagi kita semua. Apa yang baik silahkan diambil, apa yang enggak pantas untuk diambil jangan diambil. Kira-kira bermanfaat silahkan disampaikan kepada keluarga, kepada masyarakat yang lain, agar kita mendapat namanya shadaqatul jariyah, agar ilmu yuntafa'u bih, agar kita mendapat ilmu, kita ajarkan kepada orang lain, tanpa kita sadari ilmu yang kita sampaikan kepada orang tadi itu dia kerjakan, dia ajarkan, kita pun dapat pahala. Jadi sangat luar biasa. Demikian saja, maka kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.